Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian kita. Pada kajian yang lalu, saya berada di isolasi mandiri akibat COVID-19. Berkat doa Bapak dan Ibu dan sahabat-sahabat semua, serta keluarga, alhamdulillah saya telah kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarga. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala doa, dukungan, dan keikhlasan Bapak dan Ibu sahabat-sahabat semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasinya dan Allah lindungi kita semua dari segala musibah dan bencana. Bapak Ibu sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dengan peningkatan kasus COVID-19 akhir-akhir ini, tentu kita harus menyikapi untuk masing-masing diri kita. Kalau pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin, mulai dari sarana kesehatan, kemudian sampai pemerintah juga telah melakukan swab yang masif sekali, memperbanyak sampel testingnya, kemudian melaksanakan trackingnya. Tentu, selaku pribadi-pribadi, kita juga harus menyikapi untuk mendisiplinkan diri kita, agar kita tidak terpapar COVID-19. Namun Bapak dan Ibu, kita jelaskan pada kajian yang lalu, kita juga harus menyiapkan diri kita agar kita ketika kita melihat kondisi yang ada, ketika kita dikabarkan terpapar COVID, bagaimana kita menyikapi. Dan ini telah kita jelaskan pada kajian yang lalu, yang intinya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan 5 prinsip harus yakin kepada Allah, kemudian kita harus sungguh-sungguh atau khusyuk, kemudian yang ketiga kita harus ikhlas, kemudian yang keempat kita harus pasrah, dan yang kelima kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat-sahabat beriman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah terkait dengan suasana kebatinan kita. Adalah suasana kejiwaan kita. Adalah kesiapan mental kita. Adalah kesiapan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman begitu indahnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, suatu kelompok sebelum dia bisa merubah apa yang ada di dalam dirinya. Bapak dan Ibu semua, tentu ini merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang harus berupaya selalu memperbaiki diri kita, menyiapkan diri kita untuk lebih baik, untuk selalu siap menerima apa yang telah dan akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabat-sahabat semua yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, suasana kebatinan kita, suasana kejiwaan kita sangat ditentukan oleh tingkat atau level kesadaran kita. Seorang peneliti yang bernama David Hawkins yang telah meneliti selama 20 tahun membuat level energi yang sesuai dengan tingkat kesadaran manusia dalam skala 0 sampai 1000 membagi 17 kondisi yang dikenal dengan map of consciousness. Jadi adalah kesadaran diri, pemetaan kesadaran diri kita. Untuk itu, kita saksikan tayangan berikut ini yang menggambarkan apa yang diteliti oleh David Hawkins. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Hawkins mengklasifikasikan kesadaran manusia ke dalam 17 tingkatan dengan skala
0 sampai 1000. Sebagaimana disampaikan tadi, di mana skala yang kurang dari 200 ini disebut dengan force atau getaran negatif. Dan skala lebih dari 200 disebut dengan power atau getaran positif. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lihat satu persatu tingkat atau level energi kesadaran manusia. Yang kita mulai dari energi positif atau getaran energi positif atau power. Yang pertama adalah pencerahan, di mana energinya 700 sampai 1000. Yang kedua, kedamaian dengan energi 600. Kemudian sukacita dengan energi 540. Kemudian cinta dengan level energi 500. Kemudian berpikir dengan level energi 400. Kemudian menerima dengan level energi 350. Dan kemauan dengan level energi 310. Netralitas dengan level 250. Dan berani dengan level 200. Inilah energi positif yang sesuai dengan tingkatannya, yang akan membuat reaksi-reaksi yang juga positif di dalam tubuh kita. Yang akan membantu tubuh kita memberikan reaksi-reaksi yang positif dan reaksi-reaksi yang ada dalam tubuh kita, yang akan memberikan kekuatan kepada imunitas juga dalam tubuh kita. Kemudian mari kita lihat energi negatif atau getaran energi negatif atau yang kita sebut dengan force. Yang pertama adalah bangga atau kebanggaan dengan level ini 175. Kemudian yang kedua adalah marah atau benci dengan level 150. Kemudian keinginan yang berlebihan atau ambisius dengan level 125. Kemudian takut yang juga akan menimbulkan kekhawatiran, kecemasan dengan level energi 100. Dan kemudian kesedihan yang mendalam dengan level energi 75. Kemudian rasa apatis yang bisa menimbulkan putus asa dengan level energi 50. Kemudian rasa bersalah dengan level energi 30. Dan rasa malu dengan level energi 20. Jadi energi negatif tentunya adalah energi yang sangat rendah, dengan level energi di bawah 200 sebagaimana tadi diklasifikasikan oleh Hawkins. Level energi ini akan membuat juga reaksi-reaksi dalam tubuh kita akan melemah dan akan mudah dan tidak akan melemah dan akan mempengaruhi imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Berikut adalah contoh perbandingan antara force dan power pada satu pelatihan yang saya laksanakan beberapa tahun yang lalu. Ketika diangkat dengan menggunakan force, dan ternyata tidak mampu untuk diangkat. Ibu yang berempat dimintakan untuk membayangkan kebahagiaan tertinggi yang pernah dirasakan dalam hidupnya dan menghadirkan kembali kebahagiaan itu saat ini dalam pikirannya. Dan dengan itu dimintakan kembali untuk mengangkat, dan ternyata dia mampu untuk mengangkat. Itulah power dalam level energi kebahagiaan. Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, setelah kita melihat dan mencermati apa yang diteliti oleh David Hawkins tentang energi positif atau getaran energi positif yang disebut power, ternyata semuanya itu adalah sesuai dengan asma Allah dalam Asmaul Husna. Ketika kita bicara pencerahan, adalah sifat Allah An-Nur, yang maha bercahaya, yang maha memberikan cahaya nur, cahaya kepada kehidupan ini. Dan ketika manusia mengikuti cahayanya itu,
dan manusia akan selalu tunduk dan patuh kepada tuntunan cahaya itu. Nur ala nur. Kemudian ketika kita melihat adanya kedamaian, adanya di situ kedamaian, kebahagiaan yang levelnya 600, yang sangat tinggi. Dan ini juga sesuai dengan asma Allah As-Salam, pemilik kedamaian, yang akan menimbulkan kebahagiaan, yang akan memberikan kebahagiaan. Begitu juga dengan cinta. Inilah asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ketiga, netral. Inilah asma Allah Al-Adhal. Jadi, dapat kita simpulkan, Bapak Ibu Sobat semua, getaran energi positif atau power itu tentunya dapat kita katakan juga sebagai energi spiritual. Sesuai dengan firman Allah. Allah memercikan sifat-sifat itu ketika Allah memiliki kesaksian terhadap jiwa kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bersamaan dengan kesaksian primordial itu, Allah berdiamkan, memercikan sifat-sifat yang baik ke dalam diri kita. Inilah ketika kita tunduk kepada keadilan, kepada kita tunduk kepada kejujuran, ketika kita tunduk menginginkan mendambakan kedamaian, mendambakan kebahagiaan dalam hidup kita. Karena kita pernah berjanji dengan Allah yang memiliki 99 asmanya. Kemudian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat beriman, ketika kita melihat level energi di bawah 200, yang kita katakan dengan force adalah kekuatan fisik kita, adalah juga rasa emosi kita yang adalah juga kemarahan kita, rasa kehebatan kita, rasa bangga, marah, kebencian, kemudian dendam ada di sana. Dan inilah sifat-sifat setania yang sangat melemahkan energi yang ada di dalam diri kita. Orang yang sedang marah, level energi adalah sangat rendah. Orang yang menuduh dendam, level energi adalah sangat rendah. Orang yang sedihnya berlebihan, yang putus asa, level energi adalah sangat rendah. Innallah la yughayyiru ma biqaumin. Kalau kita ingin merubah nasib kita, kaum kita, bangsa kita, masyarakat kita, harus kita merubah apa yang ada dalam diri kita. Sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, ia akan melemahkan diri kita. Tentu kita berubah untuk bertransformasi untuk lebih baik lagi agar imunitas tubuh kita meningkat sehingga kita bisa melindungi diri kita dari serangan apapun juga, penyakit apapun juga, dan termasuk serangan virus COVID-19 yang saat ini belum ditemukan vaksinnya. Bapak dan Ibu semua yang disayangi Allah, dapat kita simpulkan, ketika kita mampu menempatkan level energi yang ada dalam diri kita, berada dalam level yang positif, dengan sifat-sifat yang disampaikan tadi, maka ketika dilakukan swab terhadap diri kita yang terpapar COVID-19, insya Allah dia akan negatif atau segera negatif. Dan ketika dia berada dalam level energi yang negatif, yang rendah, maka swabnya akan menjadi positif. Mudah-mudahan Allah masih mengizinkan kita berjumpa pada kajian yang akan datang. Insya Allah kita akan bahas bagaimana kita meningkatkan, mempertahankan energi positif yang ada dalam diri kita. Dan bagaimana kita membuang sampah-sampah emosional kita atau energi negatif yang masih bercokol di dalam diri kita. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu pada kajian kita yang akan datang. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, sekiranya kajian-kajian yang telah kita sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.